Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raumatis tentu di Fransiskus 67. Kali ini saya berada di Palembang bersama dengan saudari Caritas, suster-suster yang biasa disebut suster-suster FCH ya, Franciscan Caritas Fransiskus Caritas. Fransiskus Caritas. Dan suster kita ini sehari-harinya hidup dan berkarya di bidang kesehatan. Apa kabar suster? Baik, Baik suster ya. Suster Yustiana. Beliau namanya Suster Yustiana. Nah, kita mau kepoin nih, kira-kira apa sih yang membuat suster kita ini tertarik menjadi suster dan sekaligus berkarya di bidang kesehatan nih. Suster masuk atau menjadi suster Caritas itu pilihan pribadi atau disuruh diarahkan orang tua itu bagaimana suster awalnya suster? Pilihan pribadi. Pribadi ya. Dari kecil saya sudah suka memakai baju putih, baju putih. lagu-lagu rohani itu saya suka. Dan ada idola suster. Nah, saya nanti mau masuk suster seperti suster itu, suster Caritas. Oh, ada role model yang dilihat. Ya. Guru SD. Guru SD. Oh, jadi bukan perawat ya? Bukan. Guru ya. Guru ya. Oh, itu yang membuat suster tertarik jadi suster ya. Dia ramah, baik. Sayang dengan anak-anak. Sayang dengan anak-anak ya. Jadi suster tergerak masuk menjadi suster. Sebelumnya memang sudah, terus ada suster itu tambah lagi niatnya semakin kenceng. Semakin kenceng. Jadi karena ada role model tadi, ketemu suster tadi ya. Masih hidup sampai sekarang suster itu? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ya. Pribumi susternya? Atau Belanda? Pribumi ya. Orang Kelepu ya. Waduh, ini tertarik karena ada suster yang menjadi role model bagi suster ini. Lalu kemudian suster masuk suster itu ketika selesai SMA atau bagaimana? Saya setelah SPK bekerja dulu 3 tahun di rumah sakit. Oh, bekerja? Di bagian kamar perawat? bedah. Ya, perawat. Di kamar bedah? Ya, perawat. Nah, dalam bekerja 3 tahun itu ya saya tetap setiap pagi saya ke kapel Caritas di pusat. Setiap pagi saya misa. Kalau kecuali pas jaga malam tidak bisa, saya tidak misa. Seperti itu. Nah, keinginan saya jadi suster tetap bertumbuh. Apalagi setiap hari misa, ketemu suster banyak, suster juga perhatian. Itu semakin menumbuhkan panggilan saya. Terus akhirnya saya bekerja 3 tahun karena saya punya niat membantu orang tua dulu. 3 tahun itu saya membiayai adik saya yang bungsu sekolah. Akhirnya setelah selesai 3 tahun saya baru masuk biara. Masuk biara ya? Ya. Orang tua setuju dua-dua? Bapak saya tidak setuju. Oh, bapak tidak setuju ya? Bapak tidak setuju karena bapak saya mau menjodohkan. Oh, dijodohkan ya? Dipingit dengan saya. Gitu. Oh, waktu itu masih ada penjodohan suster ya? Ya. Seperti Siti Nurbaya saja suster. Tetapi mama saya tidak setuju. Tidak setuju? Setuju masuk suster. Masuk suster. Nah, dengan bantuan mama saya akhirnya bapak saya menyetujui. Tadi jodoh tadi sudah disiapkan suster ya? Ya, tidak disiapkan tapi ada pandangannya. Suster kenal itu. Jodohnya itu? Kenal, teman Mudika. Teman Mudika? Ya. Tapi nggak dipertemukan? Nggak dipertemukan suster? Ya, sudah hari-harinya ketemu di Mudika seperti itu. Tapi saya nggak ada perasaan apa-apa. Suster nggak ada getaran-getaran gitu ya? Nggak ada. Sehingga nggak begitu efek juga ya? Ya, tetap perjodohan dari orang tua itu ya? Dan kekeh niat menjadi suster itu tetap gitu ya? Tetap ada semakin ini. Nah, saya mengapa milih SPK? SPK itu karena saya melihat suster Caritas ada rumah sakit besar. Nah, dengan saya masuk SPK kan langsung saya bisa terjun untuk melayani orang lain melalui rumah sakit. Jadi saya langsung pilih ke SPK. Memang sebelumnya saya SMA. SMA sudah diterima.
SPK belum pengumuman. Saya sempat masuk SMA beberapa hari, terus ada pengumuman bahwa saya diterima SPK. Saya batalkan SMA, saya masuk SPK. Itu seperti itu. Jadi suster berproses ya selama SPK itu selesai 3 tahun ya. Ya. Lalu kemudian bekerja di rumah sakit Caritas ya, di Palembang ini ya. Lalu kemudian setelah bekerja 3 tahun mendapatkan gaji suster ya. Dan kemudian bantu orang tua. Lalu kemudian nggak tertarik untuk menikah begitu? Tidak ada ya? ketertarikan untuk menikah, tapi saya juga pernah pacaran. Oh, pernah pacaran. Wah, suster pacaran juga nih pernah. Sebelum jadi suster ya? Sebelum jadi suster ya. Sebelum jadi suster, pacarnya saya pacaran, banyak suster. Berapa pacarnya suster? Yang saya kan satu. Oh, satu yang jadian satu ya. Yang berbeda agama. Jadi nggak mungkin lagi akan bersatu. Kalau masing-masing berjalan, saya tidak mau, harus sama. Seperti itu. Nah, susahnya lagi dia mau Katolik. Oh, dia mau jadi Katolik ketika pacaran Katolik, itu ya? Saya lebih, aduh gimana ini? Saya akhirnya mengutarakan, enggak, saya mau jadi suster. Jadi cukup sampai di sini. Berapa tahun jalan suster pacarannya? 3 tahunan. 3 tahun suster ya? Perjalanan yang panjang juga ya? Sekolah SPK. Oh, selama sekolah SPK itu pacarannya ya? Dan tapi ya jarak jauh, dia di Blitar, saya di sini. Tapi akhirnya suster ketika niat menjadi suster, suster ngomong ke dia, selesai gitu ya, berhenti ya? Ya berhenti dengan nada marah. Oh, nggak setuju itu. Ya nggak setuju. Tapi saya tetap niat saya jadi suster. Seperti itu. Dan suster nggak merasa kasihan dengan pacarnya itu ya? Enggak lah. Masih ada wanita banyak yang lebih cantik. Dan panggilan yang ini lebih utama ya? Saya lebih mengutamakan panggilan saya dari kecil. Niat saya seperti itu. Pengen melayani tadi menjadi seorang suster gitu ya. Lalu kemudian ternyata orang tua bapak nggak setuju tapi mama setuju dan akhirnya disetujui suster ya? Ya akhirnya disetujui, masuklah. Nah karena saya kerja dulu, adik saya juga mau masuk. Oh, mau masuk? Ya, mau masuk, sudah tes duluan dan dia juga Caritas. Oh, masuk Caritas sama-sama? Ya. Akhirnya ya saya izin dulu. Izin ke adik saya. Adik? Mau nggak kita sama-sama masuk biara di satu tempat ini? Satu tahun yang sama? Ya. Dan biara yang sama gitu ya? Dan dia mau, Ustaz? Dia mau, izinkan. Akhirnya, ya panggilan kan masing-masing. Masing-masing orang lain. Seperti itu. Jadi kita sama-sama nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Itu, ya. Oh guys, ternyata Suster Yustiana ini tidak sendiri, tapi juga bersama adiknya ya? Itu dalam perjalanan, akhirnya sama-sama kalau kekal? Dalam perjalanan, dia duluan kalau kekal. Dia lebih dulu kekal ya? 3 tahun kemudian baru saya. Baru suster menyusul ya? Oh, jadi kakak itu mempersilahkan adik dulu ya? Kakak yang baik juga. Tapi menjadi suster berarti dari rumah orang tua 2 ya? Iya. Bersama 2. Suster ya? Iya. Orang tua nggak marah? Tidak, karena anaknya perempuan semua. Sudah, perempuan semua saudara? 8 ya? Perempuan semua. Kan masih ada 6. Oh, jadi kehilangan 2 direlakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan? Cukuplah 6 di rumah. 6 di rumah ya. Dan orang tua menyetujui ya? Ya, setuju. Ketika 2 masuk biara dan 6 lagi ada di rumah begitu ya? Jadi sepanjang suster menjadi suster Caritas nih, dan tugas suster yang paling dominan dengan waktu yang lama itu di bidang apa, suster? Di bidang kesehatan. Kesehatan ya? Perawat ya? Memang dasarnya saya dari perawat. Perawat ya? SPK. Jadi suster itu berkarya di bidang kesehatan perawat ya? Apa yang suster alami ya? Tadi kan di bagian kamar bedah ya? Apa yang suster alami ya ketika bertemu dengan saudara-saudara yang dalam kondisi lemah di ruang bedah itu? Ada nggak pengalaman yang menyentuh suster ya ketika bertemu mereka gitu ya dalam situasi lemah? Ini saudara-saudara yang dilayani gitu ya. Suster kan bantu dokter ya dalam proses pembedahan itu ya. Apa ya kira-kira yang paling berkesan bagi suster ya? Melayani orang yang lemah, dan apalagi orang lemah itu orang yang nggak mampu. Nah saya ya dengan setia melayani ini karena dia
keluarganya nggak mampu, ya saya mengusahakan supaya kan kalau di rumah sakit itu dulu ya, ini dulu bukan sekarang, dulu belum ada BPJS, masih ada namanya kelas 3B. Nah, mengusahakan untuk minta kelas 3B supaya biaya ringan, seperti itu. Banyak orang yang juga kaya, nah itu untuk menutupi yang miskin seperti itu. Subsidi silang begitu Ustaz ya? Seperti itu Pak Tar. Terus dalam melayani sesama yang tidak sadar itu ya kadang ada karena masih perawat ya, kadang ini kan nggak sadar, seperti itu, kayak mau semena-mena, tapi ini orang, ini manusia ya. Ini manusia seperti saya sudah kalau nggak sadar gimana diperlakukan orang, jadi saya tetap memperlakukan orang nggak sadar itu ya seperti kita sadar, ya disapa di situ, walaupun dia tidak dapat bicara, kita tetap berbicara. Pak, maaf ya, kita buka baju, kita mau cukur di kepalanya, seperti itu. Tetap kita berkomunikasi. Meskipun dalam kondisi sudah dibius ya, nggak sadar ya. Jadi suster tetap dengan kesadaran penuh, dia sesama kita gitu ya, manusia yang juga diajak bicara ya. Meskipun dia nggak jawab ya. Artinya dia dalam kondisi tidak sadar dibius, tetap kita memperlakukan dia sebagai manusia yang diajak bicara. Kontaknya itu masih ada, pasti dia merasa, oh ini saya diajak bicara, seperti itu. Itu. Jadi tetap memperhatikan orang yang nggak sadar, nggak lemah, itu tetap diajak komunikasi. Itu. Biasanya kalau orang dengar kamar bedah itu kan takut, Ustaz ya. Saya sendiri pengalaman di kamar bedah itu ada berapa kali ya, 2 kali Ustaz. Dan kalau masuk takut Ustaz. Takut dalam bagaimana Ustaz menghadapi orang-orang yang semacam itu ya. Kan ini mau masuk di kamar bedah nih. Ini semacam penghakiman itu Ustaz ya. Ini mau dieksekusi penghakiman oleh dokter nih. Kita tahu mungkin ini operasi ringan, tapi tetap takut juga Ustaz. Itu Suster pernah nggak bertemu pasien-pasien semacam itu ya? Iya, pernah, dan saya juga dulu mengalami, saya juga sebelum SPK pernah juga sakit dioperasi, rasanya takut sekali, nanti gimana. Nah, dengan pengalaman itu saya mudah, oh ya ini pasti ini merasa takut, kita dekati, kita sapa, kita ajak untuk berdoa, dijelaskan nanti akan ditolong oleh dokter ini, perawat ini yang mendampingi, seperti itu. Jadi kita mengajak keluarganya juga perawat untuk berdoa sebelum masuk di kamar bedah. Oh, berdoa dulu ya, mempersiapkan mereka juga ya, secara rohani gitu ya. Biar tenang juga. Nanti dijelaskan setelah operasi, nanti kalau operasi hidung, napasnya lewat mulut. Seperti itu, jadi nanti dia bangun, sadar, oh tadi saya diomong ini, jadi napasnya lewat mulut, seperti itu. Jadi tetap ini ya, artinya bagi pasien-pasien yang takut itu tetap juga kita dampingi ya, berikan kekuatan kepada mereka lewat doa ya. Kan tidak semua agama Katolik Ustaz ya, kan ada juga agama yang lain. Ada itu bagaimana, agama lain, tetap kita doakan dan kita komunikasi, Pak, di sini mau didoakan, kami beragama Katolik, Bapak kan Islam, bagaimana? Apakah kami yang mendoakan atau ada dari keluarga Bapak yang mendoakan? Enggak, dari suster saja. Tapi ada juga yang keluarga minta, oh dari keluarga kami saja suster. Kami tetap ikut di situ, kami doa menurut agama. Ditawarkan ya? Iya, ditawarkan. Kita menawarkan, kalau memang ada dari keluarga yang mendoakan, monggo. Kalau tidak ada, kami mendoakan. Kalau berkenan juga ya, gitu ya. Jadi diberi kebebasan juga dari bagi agama yang berbeda itu ya. Kebanyakan dia berkenan. Berkenan ya? Iya, berkenan didoakan oleh kami. Oleh suster ya? Oleh suster. Meskipun agama berbeda ya? Iya. Kalau suster lihat itu apa sebenarnya ini ya yang mendorong mereka ya? Artinya kalau mereka sharing misalnya setelah selesai operasi nih, kok mau tadi didoakan gitu? Pernah sih saya jawab, kan saya Katolik. Ibu Islam, kenapa? Doa itu kan sama saja suster, hanya caranya berbeda. Nah suster berdoa dengan
cara suster, kami dalam hati berdoa cara saya. Saya mantap kok didoakan oleh suster. Yakin dia ya, itu, dan ya. dia percaya diri dan gak takut gitu ya. Jadi banyak tapi jalan. ada juga yang tidak mau. Ada juga ya. Keluarga yang mendoakan. Ya. Bagi yang mau itu kan ini sebuah pengalaman menarik ya. Banyak jalan menuju Roma ya, Suster ya. Dan suster merasa gembira nggak dalam tugas sebagai seorang suster biarawati Caritas yang bertugas di bidang kesehatan itu ya? Merasa gembira dan senang, memang itu pilihan saya. Saya kalau sudah perawat bisa menolong sesuai dengan Yesus kan suka menolong, melayani orang sakit seperti ya. itu. Nah, sekarang ya apa ya, pelayanan itu nyata pada orang yang lemah, pada orang yang tidak mampu. Itu. Di bidang kesehatan itu ya. Nggak pernah suster dipindah ke bidang lain? Belum. Tetap di bidang yang suster minat itu ya? Bidang perawat, tapi tidak di bagian bedah, di bidang perawatan, di bangsal perawatan biasa. Tapi itu bukan dari kongregasi. Ya saya karena terlalu lama di kamar bedah ya, bosan juga. Oh iya. Bosan juga setelah di kamar bosan juga melayani yang tidak sadar. Oh, yang tidak sadar. Jadi pengen melayani yang sadar. Ya, melayani yang sadar itu unik, penuh tantangan, penuh dengan ya komplain lah. Mas kan bisa merasakan toh. Iya. Bagaimana nih pelayanan kok seperti ini, nah itu bisa komplain. Kalau yang tidak sadar ya nggak bisa kok. Nggak ada komplain ya? Komplain, nah seperti itu. Nah dalam menangani komplain itu ya bervariasi lah. Kita bisa, oh ternyata seperti ini ya, bekerja di ruangan, di tempat pasien yang sadar. Terlambat sedikit melayani, bel, udah lama nggak ini, komplain ini. Iya. Kita berusaha menjelaskan mengapa tidak datang-datang. Nah, pada saat itu ngebel di sini ada yang lebih urgent minta tolong duluan. Nah, kita melayani yang duluan, di sini sudah menjerit, kenapa tidak datang-datang? Itu ya kalau kita melayani orang-orang yang sadar tadi, pasien-pasien sadar tadi ya. Artinya kita harus peka dan kemudian cepat ya. Cepat bertindak ya. Kadang-kadang dikomplainin juga ya. Kalau yang nggak sadar ya mereka ikut aja apa yang kita mau. Suster dulu kan perawat ya, sebagai awam. Awam yang perawat. Lalu kemudian menjadi suster Caritas dan kemudian tugas lagi di bidang kesehatan dan perawat lagi. Nah, suster menemukan perbedaan nggak? Perbedaan dalam artian ketika suster bekerja sebagai perawat dan ketika suster berkarya sebagai suster, itu ada nggak bedanya, suster ya, dalam hal pelayanan tadi? Ya, waktu perawat pelayanan ya bisa bebas atau kurang bertanggung jawab ya, tapi tanggung jawab tadi, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Bisa sambil main-main, sambil ini. Nah, setelah saya jadi suster biarawati, nah saya harus tanggung jawab, ini karya saya. Saya harus menjadi role model para perawat yang lain di ya. sini, seperti itu. Kira-kira ada nggak semangat yang membuat suster berbeda gitu ya, di samping tanggung jawab tadi sebagai seorang suster ya? Semangat dalam artian dari spiritualitas, nilai-nilai FCH itu suster rasakan sebagai suatu kekuatan gitu. Ya, dari spiritualitas kan itu gembira dalam pelayanan, rela berkorban, rendah hati, juga melayani yang berkekurangan. Nah, di situ menjadi pokok atau pegangan saya, yaitu spiritualitas saya. Jadi saya menjalankan dengan gembira, ya rendah hati dengan perawat. Kalau saya nggak
bisa ya tanya dengan perawat saya. Saya ini kok belum paham ya, ini tidak gengsi untuk bertanya, tapi tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati untuk bertanya, minta diajari, karena itu suatu tim ya kerja. Jadi walaupun bukan pimpinan sih, tapi penggerak, saya tetap tanya pada yang tetap rendah hati ya bertanya itu ya. Supaya pekerjaan bisa tetap berjalan lancar. Sehingga suster melihat ada cara bekerja yang berbeda ketika dulu sebagai perawat dengan sekarang sebagai suster ya? Iya. Dalam karya kesehatan tadi berbeda. Ya? Berbeda ya? Ini tanggung jawabnya saya penuh. Penuh. Dan yang sebagai karyawan itu lah masih bisa main-main seperti itu. Kalau saya sudah menjadi suster ini tuh ya ini tanggung jawab saya. Jadi semakin penuh gitu ya. Kalau dulu mungkin kualitasnya beda dengan yang sekarang ya, setelah menjadi suster ya. Dan itu membuat suster bahagia juga. Bahagia dan gembira ya. Saya melayani sesama dan pasien itu mengatakan, suster, saya merasa beda dilayani oleh suster yang selayar panjang dengan suster yang pakai cup. Bedanya apa? Kalau suster ini dari hati melayani, nggak membeda-bedakan. Kalau suster yang itu kan masih membeda-bedakan. Kalau yang awam gitu ya? Ya, seperti itu. Sama saja, Bu. Enggak, saya bisa membedakan seperti itu. Oh gitu, mereka bisa membedakan itu ya? Seperti itu. Setiap pagi kan untuk keliling seperti itu. Ya banyak. Saya senang kalau suster keliling, menyapa, tidak ada membeda-bedakan seperti itu. Membeda-bedakan ya, sehingga mereka senang dengan suster gitu ya. Seperti itu. Berapa tahun sudah total suster di bidang pelayanan kesehatan? Dari 91 sampai sekarang, berapa tahun? 91 sampai sekarang. Waduh, udah hampir 25 tahun lebih itu, yang suster ya. Pernah merasa kejenuhan nggak? Merasa karena rutin itu ya gitu. Ya, kejenuhan waktu di OK itu. Saya sudah jenuh, makanya minta di perawatan digeser ke tempat lain ya. Tapi kalau untuk melayani itu nggak ada jenuhnya sih. Di bidang kesehatan itu melayani nggak ada jenuhnya nggak ada jenuhnya. Hanya mungkin pos-pos itu yang kadang-kadang kalau terlalu lama bisa menjenuhkan ya. Iya. Seperti itu. Sehingga bisa geser kemana lagi posnya ya gitu ya. Ya. Situasinya yang bisa menjenuhkan. Situasinya ya. Ya. Ada nggak pengalaman yang suster rasakan bersama pasien ya, yang membuat suster mungkin akhirnya menjadi mencintai panggilan itu ya, ketika bertemu dengan orang-orang di rumah sakit gitu ya. Artinya gini, suster melayani orang-orang kecil, dan kemudian itu meneguhkan suster aja, menguatkan gitu. Punya pengalaman yang semacam itu nggak ya, suster? Ya tadi ya yang kami layani, karena sekarang ini BPJS semua ya, orang yang berkekurangan kebanyakan yang di sini. Dia mengatakan saya senang dilayani oleh suster itu. Nah itu membuat saya mantap, membuat saya tetap semangat untuk menjadi suster ya. Iya. Nggak pernah kepikiran meninggalkan panggilan gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Dulu nggak ada, apalagi sekarang. Apalagi sekarang ya, sudah memilih untuk ini dan meninggalkan yang ini ya. Dulu sudah punya pacar, tinggalkan dan ini. Dulu sudah punya gaji, dia tinggalkan ini. Kan sekarang kan nggak ada gaji lagi, Sir, kan? Kalau jadi suster kan nggak bergaji. Terpenuhi semua itu. Tuhanlah yang memenuhi. Tuhan yang memenuhi semua ya. Saat ini Sir bertugas di mana? Di rumah sakit? Di rumah sakit Hospital Caritas KM7. KM7 ya. Iya. Rumah sakit Miriam ya. Miria dulu, sekarang namanya Hospital Caritas KM7 ya. Sudah masuk grup kan, ganti. Oh, grup dengan yang di pusat. Tapi ya. yang masih terkenal Miria juga. Miria terkenal juga ya. Aduh, menarik guys perbincangan kita dengan Suster Yustiana ini. Lama hidupnya sebagai seorang biarawati yang berkarya di bidang kesehatan.
ternyata bekerja di bidang kesehatan itu sangat menyenangkan. Ada puluhan tahun ya suster melayani orang-orang sakit ya, dan hadir bersama dengan orang-orang yang menderita, orang-orang miskin yang menderita, dan itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi suster. Kira-kira apa yang suster bisa bagikan ya sebagai sebuah resep kekuatan dalam menjalani hidup ini agar tetap bahagia dan gembira dengan panggilan kita masing-masingnya? Satu, mengandalkan Tuhan, doa. Dua, ya apa yang sudah kita pilih ya tetap itulah yang kita jalani. Artinya kalau udah pilih itu jalani gitu ya, Iya. dengan tekun ya. Ya. Sudah kita pilih ya hidupi itu. Nah, Tidak usah menoleh kemana-mana. tidak usah menoleh ke belakang kiri kanan. Jalani itu sudah, kita menerima sesama. Semua orang kan ya ada kekurangan, ada kelebihan, kita menerima itu pasti akan kita sendiri juga sukacita, orang lain juga sukacita. Waduh, menarik guys. Dan suster tetap bahagia nih ya. Bahagia. Untuk ke depan juga merasa tetap dalam dan yakin dan bahagia dalam panggilan ini ya. Nggak pernah mau toleh kiri kanan ya. Waduh, selamat. Terima kasih guys, terima kasih Suster Yustiana ya. Tetap sehat selalu dan kemudian dalam panggilan juga tetap kuat, dan selamat melayani saudara-saudari kita yang sakit ya di karya rumah sakit Suster ya. Oke, Terima kasih Suster Yustiana.